Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Miss Nur berharap semoga kalian dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kali ini berjumpa lagi dengan Miss Nur ya. Kita akan bahas lagi tentang materi yang ada di buku tema 5A, tepatnya di subtema 3, tentang lingkungan dan manfaatnya. Kita akan membahas kali ini tentang potensi kekayaan alam laut Indonesia dan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial dan ekonomi serta budaya masyarakat. Baiklah anak-anak, sebelumnya marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang perhatikan dengan baik ya yang akan Mister jelaskan. Potensi kekayaan alam laut. Next sebelumnya, maaf. Potensi kekayaan alam laut Indonesia dan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Baik, kita lihat yang pertama. Kita akan membahas mengenai sumber daya laut Indonesia terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh gambar lautan Indonesia yang sangat luas ya nak ya. Apa itu sumber daya laut ya? Sumber daya laut adalah segala unsur hayati atau unsur yang hidup ya, maupun non hayati yang tidak hidup yang bisa kita jumpai di wilayah lautan ya. Atau sumber daya alam laut adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Nah, ini adalah salah satu contohnya sumber daya alam di laut ya, yaitu ikan dan batu karang serta tanaman-tanaman seperti rumput laut ya. Laut adalah salah satu bagian terbesar dari bumi. Laut merupakan daerah yang sepenuhnya dikelilingi oleh air. Sehingga hanya sedikit ekosistem yang ada di laut ya. Walaupun begitu, laut menyimpan banyak sumber daya alam ya. Nah, sumber daya alam di laut sebagian besar tergolong dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Kita akan bahas di sini ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat berkembang biak serta memiliki jumlah yang masih sangat banyak sehingga dapat dipakai dalam waktu yang sangat lama untuk kebutuhan manusia tentunya. Contohnya mutiara, rumput laut, ikan, kepiting, lobster, garam, dan lain-lain. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang membutuhkan waktu ribuan tahun dalam proses pembentukannya lagi. Sehingga jumlahnya sangat terbatas. Contohnya minyak bumi yang ditambang di kilang lepas pantai, pasir laut, dan deposit logam bawah laut seperti logam mangan dan nikel ya. Nah, ini adalah contoh sumber daya laut Indonesia. Yang pertama adalah garam ya. Apa itu garam ya? Kalian pasti sudah tahu ya garam. Garam itu adalah salah satu bahan dapur yang wajib dipakai dalam memasak ya. Sepertinya kalau tidak dipakaikan garam tidak sedap ya masakannya, tidak gurih ya. Nah, garam mengandung yodium yang sangat baik dalam mencegah kanker
serta menghilangkan jerawat. Nah, ya. Garam berasal dari air laut yang mengering dan menyisakan hanya butiran-butiran kristal garam. Dalam proses pembuatannya dapat dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan tenaga matahari dan api, atau dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan memanfaatkan mesin. Nah, Madura adalah pulau di Indonesia yang menghasilkan garam dengan kualitas baik. Hanya saja karena masih memakai cara tradisional, maka produksi yang dihasilkannya masih sangat sedikit, ya. Kemudian sumber daya alam laut yang berikutnya, yang kedua adalah ikan, ya. Ikan adalah salah satu makhluk hidup yang ada di laut. Ikan adalah salah satu protein bagi manusia. Ikan tergolong sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa? Karena bisa dikembangbiakkan, mampu berkembang biak, ya. Akan tetapi akibat dari perburuan yang tidak melihat aspek keseimbangan ekosistem, banyak hewan-hewan laut yang mulai terancam punah. Salah satunya adalah ikan terbang, yang telurnya dianggap sebagai makanan mewah dengan nama caviar. Selain itu, mamalia laut seperti ikan paus juga terancam punah akibat perburuan yang sembarangan, ya. Yang ketiga, contoh sumber daya alam di laut yaitu tumbuhan. Walaupun laut adalah daerah dengan 100% air di dalamnya, akan tetapi laut juga memiliki tumbuhan hidup yang berfungsi sebagai tempat tinggal ikan-ikan. Bukan hanya sebagai tempat tinggal ikan, ya. Tumbuhan laut juga memiliki fungsi yang sangat banyak bagi manusia. Tumbuhan laut seperti rumput laut, ya, itu memiliki kadar serat yang tinggi yang dapat membantu manusia dalam masalah pencernaan. Nah, rumput laut juga dipakai sebagai bahan baku pembuatan kapsul untuk obat. Selain rumput laut, terumbu karang juga merupakan jenis tumbuhan yang ada di laut, ya. Yang berikutnya adalah terumbu karang, ya. Terumbu karang adalah salah satu dari tumbuhan laut. Terumbu karang ini biasanya hidup pada perairan laut dangkal, ya, yang tidak dalam. Beberapa terumbu karang dianggap sebagai indikator kebersihan laut. Selain itu, terumbu karang mampu menghasilkan oksigen yang berasal dari fotosintesis. Terumbu karang memiliki banyak jenis. Setiap terumbu karang dapat menjadi rumah bagi ikan-ikan. Dengan adanya terumbu karang, laut menjadi indah dan dapat menjadi tempat wisata bagi manusia. Berikutnya sumber daya alam laut adalah fosfat, ya. Yaitu apa? Fosfat adalah tulang belulang ikan yang telah mati, ya. Nah, ini tulang belulang ikan yang telah mati ini dikumpulkan kemudian dihancurkan, ya. Tulang belulang ikan ini mengandung fosfat yang bisa dipakai sebagai pupuk organik tanaman, ya. Kemudian ombak yang berikutnya, yaitu ombak ini tidak hanya makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam, ya nak, ya. Laut adalah bagian dari bumi yang setiap bagiannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Salah satunya adalah ombak. Ombak adalah gerakan naik turun air laut, ya, akibat adanya angin dan perbedaan ketinggian permukaan laut. Ombak dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga ombak. Untuk di Indonesia sendiri masih belum cukup dikenal. Akan tetapi pemakaian listrik tenaga ombak dapat membantu memberikan pasokan listrik di daerah-daerah pesisir yang sulit mendapatkan akses listrik. Yang berikutnya adalah pasang surut air laut. Ya, ini juga merupakan sumber daya alam laut, ya. Pasang surut air laut, ya, mohon maaf ada kesalahan penulisan. Pasang surut air laut adalah perubahan ketinggian air laut akibat adanya gravitasi bulan. Pasang surut air laut ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk bekerja.
di mana nelayan berangkat kerja pada saat pasang, yaitu pada saat malam hari, dan pulang pada saat sedang surut, biasanya saat pagi hari, ya. Tidak hanya itu, pasang surut air laut juga dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk menyalakan mercusuar yang ada di tebing, ya. Nah, mercusuar ini berfungsi sebagai pertanda bahwa ada tebing di di sekitar daerah tersebut. Selain itu, mercusuar juga dapat membantu kapal untuk menentukan arah. Nah, ini contoh gambar mercusuar ya, nah ya, yang tadi. Kemudian berikutnya mutiara. Ya, mutiara ini juga merupakan salah satu sumber daya alam laut ya. Yaitu salah satu hasil laut yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Mutiara berasal dari sebuah kerang. Nah, kerang yang diberikan makanan, kerang ini diberikan makanan benda-benda padat ya yang akan membungkus benda-benda tersebut dengan air liurnya. Nah, dalam proses tersebut jadilah mutiara. Mutiara dimanfaatkan manusia sebagai bagian dari perhiasan. Selain itu, ekstrak dari mutiara juga dipercaya mampu memutihkan kulit kita. Ya, mutiara adalah salah satu sumber daya alam laut yang dapat diperbaharui. Hal ini karena manusia dapat menciptakan mutiara sendiri dengan cara membudidayakan kerang. Ya, ini contoh pembudidayaan kerang oleh para pembudidaya. Ya. Berikutnya adalah plankton. Ya. Nah, beberapa ikan yang ada di laut bukan merupakan hewan karnivora ya atau hewan pemakan hewan lain ya. Beberapa ikan memakan tumbuhan laut seperti plankton. Plankton adalah salah satu tumbuhan air laut yang berukuran sangat kecil. Nah, plankton ini biasa dimanfaatkan sebagai campuran untuk makanan ikan hias yang dipelihara oleh manusia. Karena ukurannya yang sangat kecil, plankton tidak dapat dilihat secara jelas oleh mata kita. Selanjutnya adalah minyak di lepas pantai. Ini juga merupakan sumber daya alam laut. Bangkai makhluk hidup yang terendap selama jutaan tahun akan menjadi minyak bumi. Hal tersebut juga terjadi pada hewan-hewan di laut yang telah mati selama jutaan tahun dan terendap di dalam lapisan kulit bumi. Minyak bumi lepas pantai adalah minyak bumi yang berada di dalam laut. Minyak bumi lepas pantai di Indonesia berada di Laut Jawa, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Malaka. Yang kemudian berikutnya ya, oke anak-anak, demikian tadi macam-macam sumber daya alam di laut Indonesia ya. Di mana setiap sumber daya laut ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Akan tetapi walaupun dapat diperbaharui, sumber daya alam di laut juga memiliki batasan. Jika manusia mengkonsumsi sumber daya alam laut secara berlebihan, akan menyebabkan hilangnya sumber daya alam laut tersebut. Maka dari itu penting bagi kita nih untuk menjaga keseimbangan lingkungan ya, agar tidak ada lagi sumber daya alam yang mengalami kepunahan atau hilang ya. Nah, berikutnya adalah letak geografis Indonesia ya. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, pada peta ini terletak posisi Indonesia yang berada pada posisi strategis, yaitu posisi silang Indonesia yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia atau internasional. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra atau lautan luas, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, inilah letak geografis Indonesia ya. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
dan terletak di antara dua samudra yang sudah terangkan tadi, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dan juga merupakan pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sehingga di Indonesia banyak memiliki gunung vulkanik atau gunung api, ya. Nah, posisi geografis Indonesia juga terletak di daerah tropis, ya, yang panasnya merata sepanjang tahun dan mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pengaruh musim di Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris, ya. Kenapa disebut negara agraris? Karena mengandalkan pada hasil-hasil pertanian. Nah, pertanian di Indonesia itu sangat maju pesat dan banyak menghasilkan bahan makanan, ya, seperti beras, jagung, sayur mayur, ya, buah-buahan, karet, kopi, gula, tembakau, dan lain-lain yang sangat berguna bagi kemakmuran dan keberlangsungan kehidupan penduduk Indonesia. Secara ekonomi pun menjadi peluang untuk berperan serta dalam perdagangan internasional, ya. Nah, Indonesia juga merupakan negara maritim, yang artinya negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan, ya. Luas daratannya lebih kecil daripada luas lautannya. Bahkan Indonesia termasuk negara dengan lautan terluas yang ada di dunia, termasuk salah satunya, ya. Nah, selain sebagai negara terluas di dunia, ya, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki lautan terluas di dunia, Indonesia juga menempati posisi sebagai negara kepulauan terluas di dunia, di mana 1/3 luas Indonesia adalah daratan dan 2/3-nya merupakan lautan, ya. Inilah pulau-pulau yang ada di Indonesia, ya. Nah, konsep negara maritim Indonesia dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, ya anak-anak, ya. Yaitu yang pertama, bila ditinjau dari mata pencaharian penduduknya, maka negara maritim dapat diartikan sebagai negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di wilayah perairan. Kemudian bila ditinjau dari kondisi wilayahnya, maka negara maritim adalah negara yang memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan. Kemudian yang ketiga, bila ditinjau dari perbandingan antara daratan dan lautannya, maka negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Yang keempat, konsep negara maritim adalah bila ditinjau dari potensi alamnya, ya, negara maritim adalah negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas serta tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Dan yang kelima, bila ditinjau dari konsepnya, negara maritim adalah sebuah konsep yang mengedepankan pemanfaatan semua sumber daya alam di wilayah laut untuk kepentingan rakyat dan memakmurkan sebuah negara. Sebagai negara maritim atau negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan sumber daya alam lautnya, ya, menjadi salah satu alasan bagi terciptanya berbagai macam jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut yang ada. Ada yang bekerja sebagai penangkap ikan di laut atau nelayan, ada juga yang lebih memilih untuk hanya menerima hasil tangkapannya saja dan nanti menjualnya kepada konsumen. Nah, inilah profesi atau mata pencaharian yang terkait dengan kekayaan di laut, antara lain nelayan, petani atau penambak garam, petani rumput laut, petani kerang mutiara. Kemudian ada nelayan ikan, kepiting, cumi, lobster, dan lain-lain. Penyelam tradisional yang mencari teripang, pemandu wisata alam bawah laut, pekerja di tambang minyak lepas pantai, pekerja di industri yang mengelola sumber-sumber daya alam laut untuk produksi obat-obatan, makanan, kosmetik, dan lain sebagainya. Kemudian pengrajin kayu yang memanfaatkan kekayaan alam hutan bakau atau mangrove, ya. Pekerja pada perusahaan yang memanfaatkan air laut sebagai sumber energi alternatif,
para pedagang ikan, petani budidaya terumbu karang, peternak ikan laut, petambak udang, ya, petambak ikan bandeng, pemburu hewan teripang, pekerja di usaha pengawetan ikan segar, pekerja di pelelangan ikan, ya, yang ada di pelabuhan, kemudian pengrajin kerang dan rumah siput, pembuat perhiasan seperti cincin dan kalung yang terbuat dari mutiara, kemudian penjual souvenir hasil laut, misalnya kerajinan kerang dan rumah siput, dan perhiasan dari mutiara, pembuat kapal laut, pembuat jaring atau jala ikan, buruh angkut di pelabuhan, pekerja restoran atau warung makanan seafood, penambang minyak bumi, kemudian nahkoda kapal, ya, anak buah kapal atau ABK, marinir TNI Angkatan Laut, polisi laut dan pantai, karyawan Pelni, penjaga pantai, penyelam, ya, itu merupakan para pekerjaan yang berhubungan dengan terkait dengan kekayaan laut. Kemudian peselancar, terus sektor transportasi laut, misalnya penyedia jasa penyeberangan orang dan barang, sektor pariwisata laut seperti para pemandu wisata, karyawan hotel, penjual tiket hiburan di pantai, penyewaan perahu dan permainan tepi pantai, ya. Itu adalah contoh-contoh profesi yang terkait dengan kekayaan laut. Kemudian kegiatan ekonomi yang terkait dengan kekayaan laut, contohnya pelelangan ikan, penyeberangan, pelayaran, wisata air, aktivitas penangkapan ikan di laut, baik itu oleh nelayan tradisional ataupun perusahaan-perusahaan yang didukung teknologi modern dan beraktivitas secara legal atau secara resmi. Kemudian aktivitas tambak ikan di laut, budidaya rumput laut dan mutiara, kegiatan mencari teripang yang dilakukan nelayan, aktivitas penambakan garam di laut, aktivitas distribusi atau penyaluran, pengantaran bahan sandang, pangan maupun papan melalui jalur laut, pasar apung, ya, yang terjadi di laut, juga termasuk kegiatan ekonomi. Contohnya pasar apung yang ada di atas laut yang ada di Jepara, seperti yang terdapat pada gambar. Kemudian kegiatan merehabilitasi ekosistem terumbu karang juga termasuk kegiatan ekonomi, karena salah satu latar belakangnya bermotif ekonomi. Pembangunan objek wisata seperti cottage, villa, rumah peristirahatan, dan lain-lainnya di atas lautan juga merupakan kegiatan ekonomi. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi di atas kapal saat berlayar juga sebenarnya tengah melakukan kegiatan ekonomi, karena konsumsi adalah salah satu kegiatan ekonomi selain produksi dan distribusi. Nah, karena kayanya laut Indonesia, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaganya dan dapat memanfaatkan hasil lautnya, ya. Tetapi sebagai warga negara yang baik, kita tentunya harus tahu batasan-batasannya. Kita harus melindungi laut kita apabila ada sekelompok orang yang akan berusaha untuk merusak kekayaan laut, ya. Nah, yang berikutnya, Mister akan menjelaskan mengenai pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim, ya, terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya. Pertama, dalam kehidupan ekonomi, terjadinya perputaran barang, ya, itu terjadi dengan cepat. Kenapa? Karena negara maritim ini menjadi negara dengan jalur perdagangan yang baik, ya. Sebagai jalur perdagangan, wilayah Indonesia banyak didatangi oleh para pedagang dari berbagai negara, yang baik yang itu mau hanya mampir, ya, sekedar mampir atau singgah, maupun hanya sekedar lewat, ya. Nah, inilah posisi Indonesia yang tadi Mister jelaskan sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia, ya. Kemudian perdagangan dengan luar negeri juga bisa dilaksanakan, ya, melalui jalur darat, laut maupun udara. Kemudian bagaimana pengaruhnya dengan kehidupan sosial dan budaya? Nah, sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Asia dan benua Australia, itu membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, para pedagang ini ada yang mampir dan ada juga yang sebagian menetap di Indonesia membawa adat budaya dari negara asalnya. Nah, lambat laut adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, melebur menjadi satu dengan adat budaya asli bangsa Indonesia. Nah,
Ada budaya yang positif, ada budaya yang negatif. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang menerapkan percampuran budaya yang menjadi dampaknya menjadi positif ya. Salah satunya apa? Salah satunya munculnya pembaharuan ya dalam hal kebudayaan ya yang memperkaya kebudayaan nasional Indonesia ya. Inilah contoh budaya-budaya nasional yang ada di negara kita. Oke, next. Nah, anak-anak, negara Indonesia ini sangat berpotensi ya untuk menjadi negara maritim, selain negara agraris, ya, negara pertanian. Sejak dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa pelaut ya. Sebagaimana ada lagunya ya, nenek moyangku seorang pelaut, seperti itu ya. Dan masyarakatnya banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Berkaitan dengan hal ini, banyak terdapat perahu tradisional khas daerah tertentu di Indonesia. Nah, akan kita pelajari tentang perahu-perahu tradisional khas daerah tertentu di Indonesia. Ya, inilah, silakan diklik lagi. Perahu tradisional khas daerah tertentu di Indonesia. Yang pertama, Patorani dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada perahu Jukung dari Buleleng, Bali, Kora-Kora dari Maluku, Golekan Lete dari Madura, Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat, perahu Padewakang dari Sulawesi Selatan, perahu Pakur dari Sulawesi Barat, perahu Pledang dari Nusa Tenggara Timur, perahu Pencalang dari Riau, perahu Pinisi dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, perahu Mayang dari pantai utara Jawa, Madura, dan Pulau Bawean, kemudian perahu Kolek dari Teluk Jakarta, Gosepa dari Maluku, perahu Kole-Kole dari utara Papua, dan perahu Semang dari Indonesia Timur, dan perahu-perahu lainnya masih banyak lagi. Nah, inilah contoh perahu Patorani. Silakan diklik lagi. Ya, perahu Patorani ini dari Sulawesi Selatan ya. Ini gambarnya seperti ini. Meski namanya tak terlalu banyak dikenal ya, namun kapal Patorani yang berasal dari Sulawesi Selatan ini tidak kalah menarik. Kapal yang berfungsi sebagai kapal nelayan khusus untuk menangkap ikan terbang ini pernah digunakan oleh armada kerajaan Goa pada abad ke-17. Pada saat ini, hingga saat ini, kapal Patorani masih bisa kita jumpai di perairan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Nah, kapal ini hanya dilengkapi sebuah tiang dengan layar berupa segi 4, ya. Kemudian yang berikutnya adalah perahu Jukung dari Buleleng, Bali. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kapal yang punya cadik ganda, ya, cadiknya ada 2, dan layar segitiga ini disebut berasal dari Bali. Karena menurut buku Sejarah Nasional Indonesia, ya, yang kedua, nama kapal Jukung ini tertulis dalam prasasti Julah dari abad ke-10 yang berada di Buleleng, Bali. Namun, kini kapal Jukung malah lebih dikenal sebagai perahu khas Banjar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahkan hingga kini, Festival Jukung Hias selalu digelar setiap tahunnya di Sungai Martapura yang membelah kota Banjarmasin. Yang berikutnya adalah perahu Kora-Kora dari Maluku, ya. Dengan memiliki panjang sekitar 10 meter dan kapasitas 40 pendayung, kapal Kora-Kora ini pernah digunakan pada zaman dahulu. Namun kini kapal berbentuk ramping khas Maluku ini sudah menjadi aset budaya yang rutin tampil dalam berbagai festival akbar seperti Festival Budaya Banda Neira atau Festival Kora-Kora di Ternate, Maluku Utara. Sejak tahun 1985 silam, kapal Kora-Kora ini juga dijadikan sebagai nama sebuah wahana di Ancol. Ya, kalian pernah kan naik perahu Kora-Kora ya yang ada di Ancol ya? Ya itu. Oke, itu berasal dari nama sebuah perahu ya. Kemudian Golekan Lete dari Madura. Nah, berasal dari Pulau Madura perahu ini ya, Jawa Timur. Kapal Golekan Lete ini hingga sekarang masih saja banyak ditemukan di hampir semua pelabuhan-pelabuhan besar di kawasan pantai utara Jawa dan Madura, ya. Terutama di Pelabuhan Kalima, Surabaya, Jawa Timur. Kapal ini sendiri hanya memiliki 1 tiang dan dilengkapi dengan pondok kecil untuk beristirahat. Dulunya biasa digunakan untuk perjalanan niaga jarak jauh
oleh rakyat Madura bahkan hingga kini. Kemudian berikutnya kapal sandek dari Mandar, Sulawesi Barat ya. Salah satu kapal tradisional khas Indonesia ini biasa disebut sandek. Kapal sandek khas suku Mandar, Sulawesi Barat ini memiliki lambung yang ramping ya, cadik ganda dan stempos penahan arus di depan yang mencuat sehingga membuatnya sangat mirip dengan kapal Viking. Kapal ini sendiri memiliki ukuran panjang sekitar 5 hingga 16 meter dan biasanya digunakan untuk mengejar ikan tuna karena kecepatannya mencapai 40 km per jam. Kemudian berikutnya kapal Padewakang dari Sulawesi Selatan ya. Sebagai tipe utama dari sekian banyak jenis perahu dagang jarak jauh khas Sulawesi Selatan, kapal Padewakang ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-18. Para pedagang dari Mandar, Makassar, dan Bugis sudah membawanya berlayar hingga ke wilayah Australia untuk mencari teripang. Dalam buku Manusia Bugis karya Christian Pelras tahun 2006, kapal ini disebut sebagai perahu Bugis berukuran kecil yang menggunakan layar persegi yang melintang. Kemudian yang berikutnya kapal atau perahu pakur dari Sulawesi Barat. Jenis kapal dari Sulawesi Barat ini jarang dikenal masyarakat setempat, padahal bentuknya lebih khas Mandar jika dibandingkan dengan kapal sandek. Bahkan saat ini sudah tidak ada lagi kapal pakur yang digunakan untuk berlayar di kawasan Mandar. Ya. Kebanyakan kapal-kapal ini memiliki lambung setinggi lebih 1 meter dengan panjang rata-rata mencapai 8 meter. Melihat ukurannya tersebut, kapal ini termasuk kategori kapal bercadik ukuran besar. Yang berikutnya adalah kapal atau perahu pledang dari Nusa Tenggara Timur ya. Kaum pemburu paus di Nusa Tenggara Timur menjadikan kapal jenis perahu layar ini sebagai identitas mereka. Di bagian depan kapal pledang ini terpasang papan atau bambu sebagai pijakan bagi para lemafa atau juru tikam untuk meloncat dan menusukkan tempuling atau tombak ke tubuh paus. Nah, perburuan paus ini dilakukan pada musim leva atau musim laut, sekitar bulan April hingga Oktober, dan masih bisa kita saksikan hingga kini sebagai bagian atraksi budaya. Kemudian berikutnya kapal pencalang dari Riau. Lagu Lancang Kuning yang sangat populer di Riau tersebut ya, disebut merupakan jenis kapal pencalang yang berasal dari Melayu di sekitar perairan Selat Malaka ini. Legenda Hang Tuah menyebut kapal Lancang Kuning sebagai kendaraan perkasa dari Sumatera yang pernah jadi lambang kekuasaan dan kendaraan resmi Kesultanan Siak Sri Indrapura di Riau. Kini kapal pencalang atau Lancang Kuning hanya tinggal legenda yang diabadikan menjadi maskot Provinsi Riau. Kemudian yang berikutnya adalah kapal pinisi dari Bulukumba, Sulawesi Selatan ya. Tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi ketangguhan kapal pinisi juga dikagumi di seluruh dunia. Kapal yang diperkirakan sudah ada sejak abad kedua ini merupakan salah satu kapal tradisional khas Indonesia yang berasal dari suku Bugis di Sulawesi Selatan. 2 tiang utama dan 7 layar, 3 di ujung depan, 2 di tengah, dan 2 lagi di belakang menjadi ciri khas kapal pinisi. Hingga kini pembuatan kapal ini masih ditemui di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Berikutnya adalah kapal atau perahu mayang dari pantai utara Jawa, Madura, dan Pulau Bawean. Perahu mayang menjadi salah satu perahu yang digandrungi atau sangat disukai para nahkoda dan pedagang di masa Hindia Belanda. Biasanya perahu ini ditemukan di daerah pantai utara Jawa, Madura, dan Pulau Bawean sebagai perahu nelayan dan transportasi. Yang menjadi ciri khas perahu ini adalah bagian depan rangka yang bernama linggi. Tingginya bisa mencapai 2 meter, dihiasi dengan motif-motif tradisional berwarna cerah. Kemudian yang berikutnya adalah perahu kolek dari Teluk Jakarta. Nah, perahu kolek ini banyak tersebar di sekitar pantai-pantai di Pulau Jawa. Namanya pun beragam di setiap tempat yang berbeda. Di sekitar Teluk Jakarta, perahu ini dinamakan kolek. Di Jawa Tengah disebut kementing. Di Jawa Timur disebut perahu kolekan. Sementara di Madura disebut golekan.
Bagian badan perahu banyak dihiasi ragam motif tradisional dan ukir-ukiran. Berikutnya adalah Gosepa dari Maluku. Gosepa adalah jenis perahu tradisional yang paling umum dikenal. Dalam bahasa Indonesia, Gosepa memiliki arti rakit. Bisa dikatakan kalau Gosepa ini adalah alat transportasi tradisional pertama yang dimiliki masyarakat Maluku. Jika umumnya rakit berbahan dasar dari bambu, di Maluku kita bisa menjumpai rakit berbahan dasar lainnya yang terbuat dari pohon sagu atau gaba-gaba. Gosepa biasa digunakan sebagai alat penyeberangan antar sungai maupun laut untuk mengangkut hasil kebun atau hasil hutan. Nah, Gosepa yang besar biasanya menggunakan layar yang terbuat dari dahan pohon kelapa, sehingga ketika musim angin tiba, masyarakat Maluku dapat berlayar dengan Gosepa dan sampai di tujuan dengan lebih cepat. Yang ke-14 adalah kole-kole dari utara Papua. Nah, perahu kole-kole ini merupakan alat transportasi tak bercadik yang dipakai setelah rakit. Kole-kole ini terbuat dari satu batang pohon yang digunakan oleh satu atau beberapa orang untuk menyeberangi sungai atau pelayaran di pesisir pantai. Kole-kole ini juga biasanya dibawa dalam perahu besar atau kapal motor yang tidak bisa bersandar di pantai. Penumpang dari kapal besar yang tidak bisa bersandar lantas akan diantar menuju daratan dengan menggunakan perahu kole-kole ini. Dan yang terakhir yang kita bahas sekarang adalah tentang perahu semang dari Indonesia Timur. Perahu semang atau yang dikenal dengan sebutan perahu ketinting ya merupakan alat transportasi air tradisional yang menggunakan semang atau cadik sebagai alat penyeimbang agar perahu tidak mudah terbalik ya. Semang tersebut diletakkan di bagian kiri dan kanan perahu. Model perahu tradisional ini memang cukup populer ya di wilayah Indonesia Timur. Kalau di Gorontalo, perahu jenis ini namanya perahu katinting, hanya beda di huruf A dan E saja. Nah, perahu semang umumnya digunakan oleh nelayan kecil untuk menangkap ikan. Namun, jika kamu berkunjung ke Ambon, tidak jarang kamu akan melihat perahu semang ini digunakan juga untuk mengangkut orang atau para penumpang. Bahkan jika festival Teluk Ambon sedang berlangsung, biasanya pada bulan September, perahu semang ini akan masuk dalam perlombaan. Biasanya yang dilombakan adalah lomba hias perahu dan lomba dayung. Panjang perahu semang ini pada umumnya 6-7 meter dengan lebar 1 meter. Panjang cadiknya sendiri hanya 3/4 dari panjang perahu. Nah, di zaman modern ini anak-anak, perahu semang sudah dibuat dari fiberglass ya. Fiberglass bagi mereka yang punya uang berlebih. Meskipun begitu, masih banyak juga perahu semang yang terbuat dari kayu. Nah, kesimpulan dari yang Mister sampaikan tadi adalah yang pertama, sumber daya alam laut adalah sumber daya alam yang berasal dari laut ya. Kemudian sumber daya alam laut Indonesia antara lain menghasilkan garam, ikan, terumbu karang, fosfat, ombak, pasang surut air laut, mutiara, plankton, dan minyak lepas pantai. Letak geografis Indonesia yaitu secara astronomis terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, 2 benua yaitu benua Asia dan Australia. Merupakan pertemuan 2 rangkaian pegunungan yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dan Indonesia terletak di daerah tropis yaitu daerah yang panasnya itu merata sepanjang tahun dan mempunyai 2 musim saja yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian pengaruh musim di Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris atau negara pertanian karena mengandalkan pada hasil-hasil pertanian. Kemudian Indonesia juga disebut negara maritim. Kenapa? Karena sebagian besar wilayahnya terdiri atas wilayah lautan. Nah, sebagai negara maritim atau negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan sumber daya alam lautnya, maka terciptalah berbagai macam jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut yang ada. Kemudian untuk profesi atau mata pencaharian terkait dengan kekayaan laut yang
digeluti oleh masyarakat Indonesia antara lain nelayan, petani atau penambak garam, petani rumput laut, petani kerang mutiara, penyelam tradisional yang mencari teripang, pemandu wisata alam bawah laut, pekerja di tambang minyak lepas pantai, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi terkait dengan kekayaan laut antara lain kegiatan pelelangan ikan, pelayaran, penyeberangan, wisata air, aktivitas penangkapan ikan di laut, aktivitas tambak ikan di laut, budidaya rumput laut dan mutiara, aktivitas penambakan garam di lautan, dan lain-lain. Kemudian karena kayanya laut negara kita harus bisa menjaga dan memanfaatkan hasil laut dengan baik dan melindungi laut kita dari orang-orang yang akan merusak kekayaan laut. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi antara lain terjadinya perputaran barang dengan cepat karena negara maritim itu menjadi jalur pelayaran perdagangan yang banyak didatangi oleh para pedagang dari berbagai negara. Kemudian terakhir, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial dan budaya Indonesia, antara lain para pedagang dari berbagai negara banyak yang datang ke negara kita dan mereka memiliki latar belakang yang berbeda dan mereka akan ada yang hanya mampir, ada juga yang sebagian menetap sehingga turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Nah, lambat laun adat budaya tersebut akan tercampur, berbaur dengan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Kemudian sebagai negara maritim, bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa pelaut ya. Dan masyarakatnya banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, berkaitan dengan hal ini banyak terdapat perahu yang ada di Indonesia yaitu perahu khas daerah tertentu. Misalnya perahu Patorani dari Sulawesi Selatan, perahu Jukung, ya, kemudian kora-kora, golekan lete dari Madura, perahu sandek dari Mandar, Sulawesi Barat, Padewakang ya dari Sulawesi Selatan, Pakur dari Sulawesi Barat, Pledang dari Nusa Tenggara Timur, Pencalang dari Riau, Pinisi dari Bulukumba Sulawesi Selatan, perahu mayang, perahu kolek-kole, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Miss Nur sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik, semoga bermanfaat materi yang Miss Nur sampaikan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.